sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat sukanya dengan perbuatan orang yang menuntut ilmu. Malaikat sibuk menghamparkan sayapnya dasar kita yang tulang ke pengajian. Cuma kita ada melihat, itu tidak ada salahnya. Jangannya melihat tuh, wah, ada muat musola. Sikongnya malaikat timbul sibuk seterbidahan. Sedangkan membahari lah, ada helikopter aja di atas sekampungan keluar, nang Tuhan umatnya keluar. Apalagi malaikat yang keluar, kada dilihatkan oleh Allah, tidak dinampakkan oleh Allah. Yang jelas kita yakin, sabda Nabi, ujar Nabi, para malaikat meletakkan sayapnya, menghamparkan sayapnya dasar kita yang tulang ke pengajian. Kenapa? Ridhoan, karena senang banget melihat orang yang tulang ke majelis ilmu. Jadi saking senangnya malaikat ini menghamparkan sayap-sayapnya, menghamparkan halar-halarnya tadi. Dan sabda Nabi SAW, la ayyadhuwa fata'allama baban minal ilmi khairun min ayyusalliya al-faraqatin. Sungguh bahwa berpagi-pagi mereka itu maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu agama, niscaya terlebih baik daripadanya bahwa ia sembahyang sunnah 1000 rakaat. Hendak pagi kah belajarnya, hendak siang kah, hendak sore kah, hendak malam kah, pokoknya belajar ilmu agama lebih baik baginya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sakublah sembahyang sunnah 1000 rakaat, kan sakublah. Nah, ada satu Rogi sakublah. Kita nang 20 rakaat aja raung. Dermawi sakublah, antok dermawi kasih. Dermawi ininya siang ngantuk tapi malamnya pengajiannya sampai jam 10 ajar bulik. Lah, udah sanggup kita sembahyang 1000 rakaat. Kayak apa aja kuatnya, kayak apa aja hebatnya. Berat 1000 rakaat. Cuman kita umat Nabi Muhammad ini diberi keistimewaan amalnya sedikit, pahalanya banyak. Jadi antaranya duduk di majelis sedikit dulu amalnya. Ada banyak, ada tinggal duduk, pahala dapat, dosa habis, turun ke bawah, makanan wadah. Kan nyamannya, ya kan? Pahalanya dapat, khairun laka, lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dan sabda Nabi SAW lagi, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu bihi birizqi. Orang yang menuntut ilmu agama itu Allah tanggung rezekinya. Jangan takutan kita yang belajar, kita yang di ilmu agama ini jangan takutan dengan rezeki dari Allah. Lah, sedang orang kafir aja nang kada menyembah Allah hakikatnya masih diberi Allah rezeki. Apalagi kita nang menyembah Allah. Cuma nang rezeki ini kadang mandang kafir muslim, Pak. Sudah ada takarannya masing-masing. Sudah ada ukurannya masing-masing. Kalau lah misalnya orang Islam itu harus sugih, orang kafir miskin, ada juga. Karena Allah Ta'ala semenjak menciptakan dunia dan isinya ini, Allah tidak pernah memandang dunia ini lagi. Maka beruntung orang-orang yang bisa menggunakan dunia di dasar akhirat. Buntung benar. Tuh diisi Honda, misalnya Honda. Usahakan Honda itu suah dinaiki tuan guru. Usahakan Honda itu suah dinaiki orang soleh. Jadi saksi, kita di mana aja di dunia ini, apa kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, jadi saksi di hari kiamat. Kita bisi sandal itu dipakai tulang ke majelis ilmu, itu sandal itu di hari kiamat jadi saksi. Kita diisi baju ini dipakai ke majelis ilmu, baju ini jadi saksi. Apapun yang kita lakukan dimanapun dan apapun yang kita pakai, kalau bentuknya itu kebaikan atau keburukan jadi saksi kelak di hari kiamat. Makanya kalau kita sembahyang qabliyah itu Bapak Ibu, misalnya zuhur, qabliyahnya ada yang mengatakan 4 rakaat, bagusnya lah. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ba'diyah zuhur, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Usahakan kalau kita melakukan 4 rakaat,
yang 2 rakaat posisinya di sini, kena tambah 2 rakaat balik sedikit. Kenapa? Karena bekas jajak, bekas telapak kaki kita itu nanti di hari kiamat jadi saksi bahwa kita pernah sholat di tempat itu. Nah sama aja kita pengajiannya, usahakan jangan satu majelis saja. Bila ada majelis yang lain kawan itu laki, karena itu jadi saksi di hari kiamat. Jadi apapun yang kita gawe amal ibadah, baik yang kada baik atau yang baik lah, yang kada baik dosa atau bikin walaupun pahala, itu akan jadi saksi di hari kiamat, di mana tempatnya jadi saksi di hari kiamat kita. Sandal kita gunakan ke wadah maksiat, sandal itu bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, nih si anu nih suah ke wadah maksiat, sehingga lagi kita menghalangi inya jadi saksi. Kayak itu juga kita kalau tulak ke tempat kebaikan jadi saksi di hari kiamat. Syahdan, kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tanwir, Isqatit Tadbir, i'lam anna al-ilma haythu takarrara fil kitabil ajiz aw fis sunnati innamal murad bihi al-ilmun nafi' alladhi tuqarinu al-khasyah wa taktafihu wa taktanifuhu al-makhafah. Ketahuilah olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran yang maha mulia itu, di dalam hadis Nabi SAW, hanya saja yang dikehendaki ilmu itu adalah ilmu yang memberi manfaat atau ilmu yang menolong kita bisa memahami ilmu yang memberi manfaat. Contohnya apa? Ilmu nahwu, ilmu sharaf itu termasuk ilmu yang menolong kita bisa memahami ilmu yang memberi manfaat. Ada yang berkata Ustaz, ilmu silat pakai apa? Bisa juga ilmu manfaat, ilmu silat. Mau niatnya bagus. Biasanya di pondok-pondok pesantren itu bila anak tamat tuh diisi santri-santri itu ilmu silat diajari, karena berjuang di masyarakat. Masyarakat itu pada semuanya lama-lama banyak karau-karau. Kayak bahari, amun bahari kalau lah bahari nih, ada orang berjudi misalnya di kampung tuh, mendengar bunyi tapak sandal tuan guru atau mendengar bunyi tongkat tuan guru lalu bukan guru lalu orang segan dengan tuan guru bahari Allah ini, lalu kita bukan-bukaan berwainya ini guru belajakan mengisi waktu ada apa ya, karena bukaan malah guru diboinya di judi bakaras kita boinya bakalahi nanti pasang guru aja tenang aja dulu. Nah kalau lagi bakaras jadi mau guru tuh ada nang sila, ada nang ilmu apa nang linggar mah. Biasanya lah di pesantren kalau udah kelas 3 aliyah atau anak tamat tuh biasanya diisi. Ustaz Rijal diisi ya itu. Nah, diisi biasanya. Apalagi di Banjar tuh kami waktu di Darussalam tuh, nah terserah aja nah ilmu kayak apa ada semuanya di situ lah. Tergantung kita lagi. Nah, cuman yang jar-jar keburuan pulang bagusnya nang ilmu kayak itu tuh meningkat, jangan disini mengingat kita ilmunya Rasulullah aja disakiti orang sabar habis usaha kita naik pangkat. Kalau kita berisi ilmu tangguh, ilmu harap besilat tuh disakiti orang melawan boleh kalapangan duel gitu. Belum banyak bisi kawannya disikit bakalahi, sikit aja selisih kawan boleh bakalahi. Rupanya ulun selidiki kawan ulun sakamar nih, inya orang Banjar tapi asli Dayak. Sakamar ulun ngaran Abdurrahman sama Abdurrahmannya, cuman jadau di iga lemarinya di samurainya panjang. Sikit aja terselisih kawan-kawan, boy bakalahi, pemanasan orangnya. Pas waktu boy bakalahi tadi, paginya tuh dilihat tangannya makan inya buah apel, buah kacang sebida. Ambah ngarilah kawan tuh singkong, akhirnya pindahnya malam tuh pindah keluar dari kamar daripada bakalahi. Memang ilmu yang menangka itu tuh pemanasan orangnya. Jadi kita ilmu Rasulullah, ilmu tasawuf penting banget.
sabar disakiti orang sabar lah, jangan melawan, kemudian apa, kita cari pahalanya. Dirangkuti orang malah lawan dengan apa bu, senyum. Nah, itu ilmu Rasulullah. Kalau ibu dirangkuti orang, ibu bakal lahir itu kan ilmu Rasulullah. Itu ilmu jaga menarannya buat. Ilmu Rasulullah, kalau orang merangut malah disenyum, itu ilmunya Rasulullah. Rasulullah itu penyabar orangnya lah. Cuman Rasulullah itu penyabar banyak mukjizatnya. Ada juga ilmu dalamnya. Lah, datang orang Nasrani ke rumah Rasulullah, ya Muhammad, bujur hitam seorang nabi, bujur. Abu Jahal mengambil hartaku, tolong ambilkan pulang. Ayo aja Nabi. Datang Nabi ke rumah Abu Jahal, masuk ke rumah Abu Jahal, ketunduk Abu Jahal, dan Nabi Jahal serahkan, pulihkan harta orang Nasrani ini. Dipulihkan semuanya, udah habis. Pulih Rasulullah, keluar Rasulullah. Ujar Nabi Abu Jahal, wahai suamiku, kenapa kau nundukkan kepala di hadapan si yatim Muhammad? Biasanya kau jaga di hadapan Muhammad, kenapa kau nundukkan kepala? Takutan, pucat. Apa ajar Abu Jahal, wahai biniku, istriku, seandainya kau melihat apa yang kulihat tadi, kau pun akan tertunduk. Kiri kanan Muhammad harimau. Sedikit aja aku betungak, nah harimau itu model kayak anak menjembat. Sedikit aja nak betungak, aja kan temannya aku betungak, nah luk aja. Nah, itu berarti kan ilmu Rasulullah ada nggak itu kan? Artinya perlu aja pakai ilmu langkah itu, tapi jangan terlalu dilihat. Ini jangan bisi nang dia depannya. Apa jakawan kan enak makan sate ya? Bisa talapas di ilmu jalan. Daging kambingnya nak talapas, itu ilmunya talapas. Tapi Rasulullah itu yang kita kenal akhlak beliau itu akhlaknya